Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yang lain mana suaranya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar kami baik kok. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, tolong kelasnya dirapikan. Tidak ada yang duduknya miring-miring gitu. Ibnu, tolong mas maju ke depan. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Dimas Bu. Wawa, mana Wawa? Wawa. Ada Rahmat Bu. Baiklah. Siapa di sini ketua kelasnya? Silakan membacakan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baiklah, kita akan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang taubat, wara, qanaah, zuhud dan amanah. Ada yang tahu taubat, wara, qanaah, zuhud, amanah? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang taubat dulu ya anak-anak. Sebelum kita memulaikan tentang materi, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat memahami taubat, wara, qanaah, zuhud, amanah. Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku taubat, wara, qanaah, zuhud, amanah. Peserta didik dapat membiasakan perilaku taubat, wara, qanaah, zuhud dan amanah. Yang pertama itu taubat. Taubat secara etimologis bahasa berasal dari kata taba atau fi'il madi, yaitu fi'il mudhari. Taubatan atau masdar yang berarti kembali atau pulang atau Raja Haki 2003. Adapun secara terminologi, secara ringkas Imam An-Nawawi mengatakan taubat adalah raja'an al-ismi. Yang lain harap diam ya. Kesa bising Bu memang. Kesa bising Bu. Enggak. Tadi bahasa raja.
dan meninggalkan yang haram. Lawan dari waro adalah syubhat yang berarti tidak jelas apakah hal tersebut halal atau haram. Yang ketiga itu qanaah. Qanaah artinya rela menerima dan merasa cukup apa yang dimiliki serta menjauhi diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-malasan, tidak mau berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Justru orang qanaah itu selalu giat berusaha dan bekerja, namun apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ia akan tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah. Sikap yang demikian itu akan mendatangkan rasa ikhlas hidup dan jauh dari sifat tamak. Nah, zuhud, arti kata zuhud adalah tak ingin kepada suatu dengan meninggalkannya. Menurut istilah, zuhud adalah berpaling dan meninggalkan suatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan berharap dan menginginkan suatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Amanah secara harfiah, amanah secara berasal dari bahasa Arab yaitu kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah ialah al-amnu yang artinya adalah ketenangan jiwa serta terbatas dari segala rasa takut. Secara bahasa, kata amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercaya. Contohnya seperti penggunaan kata amanah yang ada pada kalimat berikut ini. Sifat ialah amanah. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa makanan dari amanah ialah suatu hal yang dipercaya sehingga dapat dijaga serta ditunaikan. Baiklah, di sini Ibu akan menyuruh anak-anak membacakan contoh-contohnya dari taubat, wara, qanaah, dan amanah. Kepada Ananda Ida, tolong bacakan contoh taubat. Contoh taubat yang pertama yaitu ikhlas, artinya taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya. Dua yaitu meninggalkan sama sekali maksiat yang telah diperbuat. Nah, contoh dari wara yang pertama yaitu sangat berhati-hati dari yang haram dan syubhat. Yang kedua yaitu menjauhi semua yang diragukan. Yang ketiga yaitu tidak berlebihan dalam persoalan yang boleh. Dan yang keempat yaitu tidak memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Baiklah, yang qanaah dan zuhud contohnya akan dibacakan oleh Reki. Tolong bacakan. Contoh qanaah. Yang pertama, rajin bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Dua, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Tiga, hidupnya sederhana dan tidak tamak. Empat, selalu bersyukur atas apa karunia yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan contoh zuhud yang pertama mencukupkan diri pada harta yang dimiliki. Kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua itu jika memiliki banyak uang, menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Dan yang ketiga itu sederhana dalam berpenampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Reki. Di sini saya akan menyuruh Doni membacakan tentang contoh dari amanah. Baik Bu, contoh amanah. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Terus yang kedua menepati janji. Selanjutnya yang ketiga tidak mengambil milik orang lain. Dan yang terakhir menghargai privasi orang lain. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Doni. Ada yang sudah mengerti atau belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Kalau nggak ada berarti ibu yang menanyakan ya kan? Baik, kepada Ananda Dea, tolong sebutkan manfaat dari Warok Qanaah. Dari materi yang kita hari ini. Coba Ananda Dea. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan apa itu manfaat membiasakan perilaku warat, qanaah, dan apa putri? Taubat, warak, qanaah, zuhud, dan amanah. Ya. Nah, adapun manfaatnya yaitu mendekatkan manusia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya agar manusia tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sementara dan orientasinya hanya kepada dunia. Baik, terima kasih ya. Di sini ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Tolong Ananda Dea masuk ke belakang Ibnu. Nida juga ya. Tidak. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 itu harus menjelaskan tentang definisi tentang taubat dan warok beserta contohnya secara detail saja. Kelompok 2 menjelaskan tentang qanaah, zuhud, dan amanah secara detail, berikan contohnya. Yang terakhir menyimpulkan dari materi kita hari ini. Kita taubat. Definisi pengertian taubat. Oke. Tobat wara. Oh. Taubat wara. Dikerjakan per kelompok ya. Bagian belakang mencari bagian depan. Contoh. Secara etimologis taubat itu Kawalan itu. apa yang untuk Ya kirim gitu. Kirim gitu. Apakah sudah semuanya? bentar Bu. Reki, kaki kamu diturunin.
pula privasiku. Taubat yang warak dulu. Apakah sudah? Sudah. Kita tunggu kelompok Kalah. 3 ya. Baik, kelompok 1 sudah ya? Sambil menunggu kelompok 3 mencari jawabannya, kelompok 1 maju dulu ya. Dodi? Oh, Eki silakan maju. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taubat, wara, taubat dan wara beserta contohnya, yaitu taubat adalah secara etimologis berasal dari kata taba, yaitu taubatan yang berarti kembali atau pulang. Adapun secara terminologis, secara ringkas, Imam An-Nafi mengatakan taubat adalah raja'ah al-ismi, kembali dari dosa. Sedangkan wara adalah sikap takut yang mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan yang boleh sebagai sikap kehati-hatian. Wara mengandung pengertian menjaga diri atau sikap hati-hati dari hal yang syubhat dan meninggalkan yang haram. Contoh taubat yang pertama itu ikhlas, artinya taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang kedua itu meninggalkan sama sekali maksiat. Dan sedangkan contoh wara sangat berhati-hati dari yang haram dan syubhat. Dan yang kedua itu menjauhi semua yang diragukan. 3. Tidak berlebihan dalam persoalan yang boleh. 4. Tidak memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau maju? Baik, Ananda Siti Zuria. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang qanaah, zuhud dan amanah. Qanaah artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhi dari sifat yang tidak puas dan merasa kurang secara berlebihan. Contoh qanaah yang pertama, rajin bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian tidak mudah kecewa dan berputus asa. Yang ketiga, hidupnya sederhana, tidak tamak. Yang keempat, selalu bersyukur atas apa karunia yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ada zuhud. Zuhud adalah tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. Secara istilah, zuhud ialah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Contoh dari zuhud, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada amanah. Amanah secara harfiah secara bahasa berasal dari bahasa Arab itu al-amanah. Secara amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan. Contohnya seperti penggunaan kata amanah yang ada pada kalimat sifat ialah amanah. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa makna dari amanah ialah suatu hal yang dipercayakan sehingga dapat dijaga serta ditunaikan. Contoh dari amanah yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain atau milik orang lain. Yang keempat, menghargai privasi orang lain. Mungkin hanya itu dari kelompok 2. Terima kasih Siti Zuria. Baiklah, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi taubat, wara, qanaah, zuhud dan amanah. Yang pertama itu taubat. Taubat adalah proses kembali kepada Allah dengan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya dan berusaha memperbaiki diri serta amal perbuatan. Yang kedua yaitu wara. Wara adalah sikap berhati-hati dalam setiap tindakan untuk menghindari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas halal atau haramnya.
dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan pada dosa. Yang ketiga, qanaah. Qanaah adalah rasa puas dan cukup dengan apa yang dimiliki, tidak tamak atau serakah, serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, sehingga hati menjadi tenang dan bahagia. Keempat yaitu zuhud. Zuhud adalah sikap tidak terikat dan tidak mengutamakan kehidupan dunia, serta lebih fokus pada akhirat dengan mengutamakan amal ibadah dan kebaikan, meskipun tetap menjalani kehidupan dunia secara seimbang. Yang terakhir yaitu amanah. Amanah adalah sikap bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu harta, jabatan, atau tugas, serta melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh integritas dan kejujuran. Baiklah, terima kasih kepada Dea Pertiwi. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 3. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Ibu sekali lagi mau menanya kepada Ibnu Ubaidillah. Coba jelaskan manfaat dari materi kita hari ini. Manfaat. Baik, untuk manfaatnya yaitu supaya kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan agar manusia itu tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sementara dan orientasinya hanya kepada dunia. Baik, kasih aplaus dulu dong untuk Ibnu. Itulah materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita melafazkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, semoga kalian bisa mengerti materi hari ini. Kedepannya Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.